Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop gaming di harga 9-15 jutaan buat bulan Agustus tahun 2026. Tentunya akan ada 5 laptop yang kita bahas di video ini. Ada yang harganya 9 jutaan tapi sudah oke banget buat dipakai main game AAA ringan. Ada yang harganya kisaran 12-13 jutaan dan sudah oke banget dengan layar 100% sRGB. Dan tentunya ada laptop yang rata kanan ya, performanya paling kencang di 15 jutaan. So pastikan kalian simak videonya atau gunakan chapter yang udah kita sediakan. Sip, langsung aja kita mulai dari laptop gaming yang pertama. Laptop gaming 9-15 juta yang pertama adalah Advan Pixwar Touch. Laptop ini dibanderol kisaran 9,5 jutaan dan cocok buat kamu yang kebetulan lagi nyari laptop untuk kerja, tapi juga udah handal buat dipakai ngedit dan tentunya bermain game. Daya tarik utamanya bukan pada discrete grafis karena dia nggak punya discrete grafis. Tapi dia punya kombinasi yang oke nih guys, dengan Ryzen 7 8745HS dan iGPU Radeon 780M. Prosesor 8 core 16 thread ini ditemani sama RAM 16GB LPDDR5 6400MHz yang udah dual channel. Terus untuk penyimpanan juga cukup lega, 512GB SSD NVMe Gen 3. Nah, kombinasi ini bisa menghasilkan skor sekitar 13.500-an poin di Cinebench R23 dan 7.800-an poin di 3D Mark Firestrike. Buat gaming hasilnya ternyata masih lumayan cuy. GTA 5 Enhanced bisa dapetin 65 fps, Forza Horizon 5 bisa tembus 72 fps, dan Cyberpunk 2077 masih bisa jalan di 54 fps. Untuk opsi upgrade, sayangnya 2 slot RAM di laptop ini itu udah on board. Tapi untungnya masih ada 1 slot SSD ekstra. Yang bikin Pixwar beda adalah layar IPS 15,6 inch Full HD-nya yang sudah mendukung touchscreen. Jadi udah tergolong enak buat dipakai kerja, presentasi, ataupun sekedar navigasi ya, sentuh-sentuh gitu di layarnya. Sayangnya refresh rate-nya ini masih 60Hz dan cakupan warnanya juga baru 45% NTSC. Bobot laptop ini tergolong cukup ringan untuk standar laptop 15 inch. 1,81 kg dengan tebal 1,87 cm. Baterai 58 Wh-nya ini juga bisa dipakai buat pemakaian ringan, itu kurang lebih hingga 10 jam. Jadi Pixwar Touch ini akan lebih cocok buat pekerja atau mahasiswa yang butuh laptop touchscreen kencang dan sesekali bisa diajak mainin game AAA. Laptop gaming yang kedua adalah Asus TUF A15 FA506NCG. Kalau budgetmu ada di kisaran 11 jutaan dan butuh laptop yang sudah punya discrete grafis buat gaming yang lebih serius, laptop ini bisa jadi pilihan yang menarik. Pemain utamanya adalah GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 dengan TGP 75W. GPU tersebut ditemani Ryzen 7 7445HS, RAM 8GB DDR5 5600MHz, dan SSD 512GB NVMe Gen 4. Kombinasi ini menghasilkan sekitar 10.200-an poin di Cinebench R23 Multicore dan 13.800-an poin di 3D Mark Firestrike. Dengan catatan, RAM-nya ini sudah di-upgrade menjadi 16GB. Buat gaming juga udah enak cuy. Berdasarkan pengujian Calosa Gadget, Dota 2 di Full HD Plus untuk settingan high ini bisa di 129 fps. Kemudian Forza Horizon 5 di Full HD Plus settingan high juga masih dapetin 96 fps dan Delta Force di Full HD Extreme bisa berjalan di 77 fps. Jadi buat dipakai mainin game e-sport ataupun AAA, performanya ini tergolong cukup solid. By the way, fps tersebut didapatkan kalau RAM-nya udah 16GB ya. Jadi aku sangat menyarankan langsung aja tambah 1 keping RAM lagi supaya jadi 16GB dual channel. Tentunya kalau udah ada budget ya. Kalau ada budget lebih bisa sekalian juga tuh upgrade storage-nya dengan memanfaatkan 1 slot SSD tambahan yang ada di laptop ini. TUF A15 hadir dengan layar berukuran 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate gaming 144Hz.
Layar yang tentunya udah mulus buat dipakai gaming kompetitif, tapi sayangnya akurasi warnanya masih 62,5% sRGB dengan brightness 250 nits. So ya, belum ideal buat kebutuhan editing profesional. Bobotnya sendiri lumayan berat ya, di 2,3 kg, dan baterainya juga ala kadarnya aja, 48 Wh yang bisa tahan 3 jam aja. Terakhir, portnya udah lengkap dan juga kekinian. Laptop gaming 9-15 jutaan yang ketiga adalah Lenovo League 15 ARP10e. Di harga sekitar 13 jutaan, laptop ini menurutku menjadi salah satu opsi yang paling seimbang. Soalnya bukan cuma performanya yang lumayan solid, layarnya juga udah proper buat kerja kreatif. Yaps, League 15 ini sudah hadir dengan layar 15,6 inch IPS Full HD, refresh rate-nya udah gaming tentunya di 144Hz, dan yang gak kalah penting, refresh rate ya. Akurasi warnanya maksudnya udah 100% sRGB. Jadi buat editing profesional ini mah gas aja. Dapur pacunya menggunakan AMD Ryzen 7 170 dengan 8 core dan 16 thread yang ditemani GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 ber-TGP 65W. RAM bawaannya sudah 16GB DDR5 4800 MHz. Sedangkan penyimpanannya ini sudah memakai storage yang lumayan di 512GB dengan speed kencang juga berkat NVMe Gen 4-nya. Kombinasi tersebut menghasilkan sekitar 12.500-an poin di Cinebench R23 Multicore dan 12.900-an poin di 3D Mark Firestrike. Buat kelas harga 13 jutaan, ini adalah performa yang menurutku memang bukan yang paling kencang. Tapi masih aman lah ya buat dipakai ngedit video, rendering 3D yang ringan-ringan, sampai mainin game AAA di settingan medium. Berdasarkan pengujian dari Karisma Kencana, Delta Force di Full HD High dengan DLSS ya, ini bisa berjalan di 63 fps. Kemudian Black Myth Wukong pada Full HD High juga dengan DLSS bisa tembus 111 fps. Dan Forza Horizon 6 di High ya settingannya dengan DLSS Ultra Performance mendapatkan 120 fps. League 15 juga punya bobot yang untuk standar laptop gaming terasa cukup ringan di 1,8 kg. Terus masih tersedia slot RAM dan SSD tambahan, sementara portnya ini udah lengkap, ada USB-C, HDMI 2.1 hingga SD card reader. Terakhir baterainya 57,5 Wh yang mana ini cuma tahan sekitar 3,5 jam aja. Laptop gaming 9-15 jutaan yang keempat adalah Acer Nitro Lite 16. Laptop ini juga menawarkan keseimbangan serupa seperti laptop nomor 3 sebelumnya. Tapi dia hadir dengan layar yang lebih lega cuy. Yap, salah satu daya tarik terbesarnya ada di layar IPS berukuran 16 inch Full HD Plus dengan refresh rate yang super mulus sampai 180Hz. Terus untuk akurasi warna juga udah oke banget di 100% sRGB. Jadi bukan hanya enak buat dipakai main game kompetitif, tapi layarnya ini juga udah enak buat dipakai ngedesain, editing video, ataupun color grading kelas profesional. Performa utamanya ditopang oleh Intel Core 7 240H dengan 10 core dan 16 thread yang ditemani oleh GeForce RTX 3050 6GB GDDR6. Untuk TGP sih sayangnya cuma 45W ya. Tapi VRAM 6GB-nya tetap lebih lega dan pastinya lebih oke lah dibanding yang VRAM-nya masih 4GB. RAM bawaannya sudah 16GB DDR5 4800 MHz yang mana ini dikombinasikan dengan SSD 512GB NVMe Gen 4. Nah, combo ini menghasilkan sekitar 11.200-an poin di Cinebench R23 dan 12.000-an poin di 3D Mark Firestrike. Hal ini juga tercermin dari hasil tes gamingnya yang standar bagus aja. God of War Ragnarok bisa dapetin 44 fps, GTA 5 di 66 fps, dan Battlefield 6 di 49 fps. Sayangnya untuk opsi upgrade dia tergolong terbatas karena RAM dan SSD-nya cuma bisa kita ganti, nggak ada slot tambahan. Acer Nitro Lite 16 hadir dengan bobot 1,95 kg dan tebal di 2,3 cm. Baterainya 53 Wh yang bisa bertahan sekitar 6 jam kalau dipakai nonton film. Terus portnya udah lengkap, bahkan dia udah punya Thunderbolt 4.
Laptop gaming 9-15 jutaan yang terakhir adalah Axio Pongo 750. Laptop ini emang sedikit over budget karena harganya di kisaran 15,4 jutaan per video ini kita rekam. Tapi kalau kalian mengejar performa gaming paling kencang di daftar ini, Axio Pongo 750 adalah opsi yang paling menarik. Soalnya dia satu-satunya laptop di list kali ini yang sudah pakai Nvidia RTX 4050 dengan VRAM 6GB GDDR6. GPU tersebut ditemani Intel Core i7 13620H, RAM 16GB DDR4 3200 MHz, dan SSD 512GB NVMe Gen 4. Nah, kombinasi ini bukan cuma aman buat editing video 4K ataupun rendering 3D, tapi juga udah cukup serius buat melibas game-game AAA keluaran 2025, 2026, dan seterusnya nanti ya. Berdasarkan pengujian Mood Booster, Forza Horizon 5 di Full HD Low dengan DLSS Balance dan Frame Generation ini kita nyalakan, bisa tembus 143 fps. Kemudian Cyberpunk 2077 dengan setting serupa mencapai 135 fps, dan Ghost of Tsushima masih dapetin 125 fps. Hasil tersebut semakin meyakinkan potensi dari RTX 4050 yang tentunya di atas dari RTX 3050. Kalau mau performa yang lebih satset, kamu juga bisa mengganti 2 slot RAM-nya ataupun memanfaatkan 1 slot SSD ekstra yang disediakan. Beralih ke layar, Pongo 750 hadir dengan panel IPS 15,6 inch Full HD Plus dengan refresh rate 144Hz. Sayangnya untuk akurasi warna dia masih di 45% NTSC dan brightness-nya juga standar banget ya di 250 nit. Jadi ini memang lebih cocoknya buat gaming ya dan kurang cocok buat editing profesional. Untuk bobotnya sendiri ada di kisaran 1,95 kg dengan ketebalan 1,8 cm. Yang mana ini tergolong cukup ringan untuk kelas laptop gaming. Untuk baterai dia punya kapasitas 54 Wh yang kalau dipakai nonton video offline ya, di garis bawahi, nonton video offline itu bisa tahan kisaran 12 jam. Terakhir, portnya udah lengkap dan juga kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop gaming harga 9-15 jutaan yang bisa kita rekomendasikan di bulan Agustus sampai September tahun 2026. List lengkap dari kelima laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjang YouTube Shopping yang ada di pojok video atau di deskripsi video. Di sana juga akan tertera ya harga terupdate per video ini kalian tonton. Karena harga kan bisa naik turun ya. Harapannya sih turun ya. Cuman kalaupun nggak turun banget mungkin bisa lebih murah kalau lagi ada promo. Karena biasanya di double date nanti kayak 88, 99 atau di akhir bulan ada promo menarik dari YouTube Shopping. So pastikan cek aja keranjangnya dan temukan harga terbaiknya. Nah, kalau kalian masih punya masukan atau pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Aduh, ya gaming 15-20 habis nih.